Halo Korean, selamat datang di Sini Senin Himaka atau Arsenik Volume yang ke-9, podcast yang selalu nemenin kalian di setiap hari Senin setiap bulannya. Nah, sebelumnya kenalin aku Rizkan Aditya dari Kimia 2023 sebagai podcaster 1. Di sini aku gak sendirian nih, tapi ada partner aku. Halo semuanya, kenalin aku Akmal Al-Ghifari dari Kimia Angkatan 2023 sebagai podcaster 2 nih. Kali ini kita benar-benar excited banget nih Koreans, karena topik yang bakal kita bahas itu nggak main-main serunya. Bener banget, karena nih sekarang kan udah bulan Oktober nih. Nah, bentar lagi tuh ada momen yang membuat Himaka tuh terasa lebih hidup lagi nih. Betul. Karena kan biasanya di Oktober tuh kita udah mulai praktikum, terus udah mulai UTS lah ya, banyak ujian-ujian, laporan dan lain-lain. Nah, momen ini tuh kayak sebagai jeda gitu atau sebagai rehat kita dari kesibukan kita selama kuliah. Betul banget nih Kang Rizkan, karena momen itu merupakan momen Disnatalis Kimia 2025. Kalau dengar kata Disnatalis, yang kebayang pasti bukan acara formalnya aja nih Kang Rizkan, tapi juga kemeriahan, kebersamaan, bahkan rasa bangga kita sebagai bagian dari Kimia. Yes, Li. Jadi Disnatalis itu kayak cermin perjalanan kita nih. Kan kita udah ke 67 tahun ya. Dan itu udah mau hampir 7 dekade berarti. Wah, ya Himaka udah lama banget udah nih. lama banget ya, karena dari tahun ke tahun tuh pasti ada capaian yang selalu dirayakan, ada tema yang jadi refleksi. Betul. Dan juga selalu ada harapan baru di setiap tahunnya. Jadi nggak kayak cuman selamat ulang tahun ya Kimia, enggak gitu aja nih Kang Akmal, tapi ada milestone perjalanan akademik dan juga kebersamaan dari Kimia selama ini. Nah, maka dari judul Arsenik kali ini kita yaitu Road to Disnatalis Kimia 2025. Kali ini kita bakal ngobrolin bareng-bareng Disnat tahun ini lebih mendalam nih. Mulai dari arti pentingnya, persiapan di balik layar, sampai visi besar yang akan dibawakan Disnat Himaka 2025 ini. Karena pastinya Disnat 2025 punya cerita uniknya sendiri yang bikin beda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Dan tentunya kita di sini ngobrol-ngobrol nggak akan berdua nih. Kita akan teman lagi. Oke. Nah, mau sama karena siapa tuh? Disnat ini kan acara gede ya. Gak mungkin Betul. kalau nggak ada yang mengetahui nih, nggak akan ada yang mengarahkan gitu ya. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama garda terdepan persiapan Disnat ke-67 ini. Jadi langsung aja kita sambut Project Officer dari Disnatalis Himaka ke-67, Kang Dava Yuditya. Halo Kang Dava. Oke, halo, suara aku aman ya? Aman. Oke deh, kabar baik buat Kang Rizkan, Kak Kamal, alhamdulillah. Oke, aku kenalan dulu ya, berarti ya sekarang. Oke. Berarti halo teman-teman Koreans, kenalin nama aku Dava Yuditya, aku biasa dipanggil Dabdit. Aku angkatan 23, NPM 56 unsur barium. Lengkap banget nih. Benar. Nah, jadi sebelum kita masuk ke hal teknis, aku pengen bahas hal yang paling mendasar dulu nih, Kang. Jadi kan buat sebagian orang kayak di satu ya udahlah ulang tahun aja gitu. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam nih kayak gak sesimpel itu gitu ya, apalagi Himaka ini udah mau yang ke-67 tahun. Nah, menurut Kang Dapdet sendiri, apa arti penting di Disnat Kimia ini khususnya bagi kita anggota himpunan? Oke, kalau arti penting di Disnat itu sendiri menurut aku pun ini yang sangat penting gitu ya, dan udah di-mention juga. Jadi itu salah satu bentuk rasa syukur kita, rasa kegembiraan kita, dan di sini tuh bener hari besar untuk merayakan kegembiraan itu gitu. Dan itu menjadi hari puncak yang mana menurut aku pun sendiri kita harus rayakan semoga mungkin, semeriah mungkin, dan karena pun itu juga gimana ya, dan ya hari ulang tahun gitu, kita harus merayakannya dengan excited juga gitu pastinya. Ya gitu sih Kang. Nah betul banget nih, kita harus merayakannya dengan excited berarti ya Kang. Nah ngomongin tentang Disnat ini nih, kita nggak bisa lepas dari orang-orang yang dipercaya buat jadi penggerak dari Disnat tahun ini. Apalagi di Kang David sebagai project officer nih, itu tanggung jawabnya pasti gede banget ya Kang. Kadang orang lihatnya mungkin dipilih aja, padahal sebenarnya ada proses panjang nih, ada trust yang dibangun sama teman-teman semua. Boleh dong Kang ceritain sampai akhirnya bisa dipercaya jadi Project Officer Disnat 2025 ini. Oke, kalau sedikit cerita kayak awalnya kenapa aku bisa mau juga menjadi Project Officer Disnat 2025. Mungkin dari awalnya tuh dari ajakan-ajakan PS-nya, maksudnya dari Nova sendiri, Hubin, yang mana kayak dia udah cobalah gitu nanya-nanya gitu kayak mau nggak jadi PO gitu. Terus dari situ kayak aku tertarik juga gitu. Terus kayak, dan yang bikin aku memutuskan kayak ngeyain juga jadi project officer tuh karena
aku ada dari VPO-nya pun itu dari anak biro keuangan kebetulan teman-teman Koreans, dan banget. Itu jadi kayak udah partner aku juga kan di sebelumnya, dan aku udah sering lah partneran sama dia, dan bener kayak gitu yang bikin aku makin kayak oh kayak gue oke deh kalau jadi PO gitu bisa, karena alasannya salah satunya itu juga sih, ada VPO dan juga bener partnernya udah enak juga kayak gitu sih. Oke. Nah aku sekarang mungkin mau geser sedikit ke visi, boleh Kang. Karena acara besar ini kayak gak bisa jalan kalau gak ada visi yang jelas ya. Jadi kayak gak asal rame aja dan asal ya udah asal ulang tahun gitu, tapi pasti ada arahnya. Nah sebelum persiapan dimulai, apa sih visi besar yang ingin dibawa untuk Disnatalis Kimia 2025 ini? Oke, dan mungkin yang kayak teman-teman tahu juga di Disnat ini jadi acara titik temu ya dari seluruh angkatan ataupun dari sivitas akademik dan juga dosen-dosen gitu. Dan jadi visi aku di sini tuh aku pengen menjadikan Disnatalis Kimia itu sebagai acara besar yang akan dinantikan dan dirasakan seluruh anggota himpunan kimia maupun dari warga kimia itu sendiri. Bukan hanya sebagai perayaan tahunan tapi juga sebagai momen kebersamaan, kebanggaan, dan identitas jurusan yang berkesan dan juga bermakna gitu. Wih, mendalam gitu banget ya Kang tentang visinya. Tapi kalau mau ngomongin soal arah, pasti gak lepas nih dari tema Disnat tahun 2025 ini. Karena tema tuh kayak wajahnya Disnat ya Kang. Benar. Tapi di balik itu pasti ada filosofi yang mendalam. Sering banget orang cuma lihat catchy-nya doang tentang tema ini, padahal pasti ada alasan besar di balik pemilihan tema itu. Nah, untuk tema di tahun ini di Disnatalis 2025 ini kira-kira apa yang akan dibawakan nih Kang? Oke, nah menarik juga ngebahas tentang tema dari 2025. Dan untuk tahun ini aku akan dan teman-teman dari Disnatalis sendiri kita udah mengusungkan tema yang akan dibawa, yaitu mengenai When I Grow Up kayak gitu. Dan di sini tuh kenapa kita ngebawain tema ini, filosofinya jadi karena kenapa kayak ini tuh menggambarkan perjalanan himpunan mahasiswa kimia itu sendiri yang dari awal gitu, dari kecil yang kita mungkin dari kosong kita masih belajar dan berproses, dan lama-kelamaan gitu menjadi suatu sebuah individu ataupun organisasi yang berkembang gitu. Dan di sini juga bakal ada ngelambangin gitu pertumbuhan ini tuh prosesnya nggak instan gitu untuk mencapai sampai di titik yang seperti ini gitu, himaka yang baik, himaka yang keren lah jadi pokoknya gitu. Karena itu acara di sini tuh bukan sekedar perayaan ulang tahun yang biasa gitu ya teman-teman, jadi melainkan juga momen refleksi perjalanan himpunan mahasiswa kimia dari awal sampai sekarang kayak gitu sih. Oke, jadi bisa dibilang si tema ini kayak benang merah lah ya. Benar. Jadi semua acara yang ada di Disnatalis bakal berangkat dari makna itu. Betul. Nah, selanjutnya kita mau bahas persiapan lah ya, walaupun mungkin belum ada kepanitiaan resminya ya kan. Betul. Tapi mungkin pasti ada langkah awal yang dilakukan ya, kayak groundwork ataupun bikin tim awal gitu sebelum kepanitiaan resmi. Nah, apa aja sih langkah awal yang dilakukan sebelum kepanitiaan resmi terbentuk? Oke, sebelum ada kepanitiaan resmi terbentuk itu pastinya dari aku sendiri itu aku akan ada sharing sih Kang untuk sharing ke project officer tahun lalu dan juga VPO-nya, dan kebetulan ada VPO-nya di sini teman-teman. Dan yang kemarin aku udah sharing juga. Nah setelah itu kalau itu udah siap, aku bakal nyiapin apa aja sih yang diperlukan untuk screening nanti teman-teman. Dan di situ tuh akan ada ngebawain tema apa aja sih yang aku bawa, dan habis itu struktur organisasi seperti apa, struktur kepanitiaan, dan habis itu kayak timeline nyiapin juga biar arah kerjanya juga lebih baik lagi nanti ke depannya kayak gitu sih. Persiapin hal-hal yang menjadi konsep besar sebelum acara Disnat ini kayak gitu. Wah, jadi udah ada fondasi awalnya ya nih Kang Dapdit. Pantesan bisa kelihatan serius banget nih Disnat tahun banget. ini. Karena ada partnernya juga nih, jadi mungkin saling nge-backup nih ya. Bener tuh Kang. Partnernya udah solid banget nih. Tuh, dari udah kelihatan big shout out. chemistry-nya ya. Nah, chemistry-nya benar. Tapi ya acara gede kayak gini tuh kayak gak mungkin jalannya mulus-mulus aja, gak bener gak? Bener. Kayak kita selalu berdoa agar selalu lancar dan diberikan kemudahan. Amin. Tapi mungkin pasti selalu ada sedikit hambatan yang akan kita rasakan. Betul, bener banget nih Kang Rizkan. Kadang malah justru di awal-awal tuh tantangan terbesarnya. Betul. Ada nggak sih Kang kayak tantangan yang udah terasa banget di tahap perencanaan awal Disnat di tahun ini? Oke, nah kalau so far sejauh ini ya untuk tantangan di Disnat itu mungkin aku sedikit cerita juga ya teman-teman keren. Boleh. Jadi pas kita tuh udah dapet sebenarnya untuk tempat itu di Balsan. Kita udah ngetek dari Januari Kang. Di Balai Santika. Bener, ya, Balai Santika. Dan Auditoriumnya ya? betul.
Habis itu jadi kayak di tengah jalan kita ada sedikit problem gitu yang mana mengharuskan kita tuh untuk nge-switch tempatnya gitu untuk ganti. Dan sampai sekarang pun kita tuh belum mendapatkan fiksasi untuk tempatnya itu sendiri. Mungkin itu sedikit kendala ya, dan karena emang udah di akhir termin, jadi untuk tempat-tempat ini banyak yang di tag gitu tuh Kang. Jadi kita sebenarnya harus lebih rajin lagi untuk nyari tempatnya lagi, dan semoga dapat tempat yang proper dan oke lah untuk di Snat ini biar lebih megah gitu sih Kang. Karena memang kita butuhnya venue yang gede. Bener, ya. kayak gitu. Kita juga ada. Betul. Hampir 400. Mau ngajak kalian semua. Benar, teman-teman. Yang Disnatalis. Yang nonton silahkan banget nanti hadir di Disnatalis. Belum juga ekstra-ekstra yang betul. Jadi memang harus nyari tempat yang gede dan proper ya. Betul. Tapi ya menurut aku pribadi juga nih Disnatalis selalu menarik tiap tahunnya tuh karena ada acara-acara yang bermanfaat dan juga sangat menarik gitu ya. Jadi selalu bikin penasaran aja nih. Kalau buat tahun ini tuh susunan acara atau highlight yang pengen dihadirin di Disnatalis itu ada apa aja? Oke, mungkin untuk rangkaian besarnya ini gak bakal jauh beda sama tahun lalu nih Kang. Cuman kita tuh di Disnaton ini bakal ngebawa ngegandeng pre-event dari proker departemen lain nih Kang. Dan benar. Jadi mungkin kalau tahun lalu tuh belum ada fix ya teman-teman, jadi kayak bener secara unofficial gitu loh. Jadi dan mungkin kalau sekarang itu kita bisa lebih prepare lagi, lebih official juga lah, kita ngedampingin koordinasi dengan pre-event dari departemen aircraft dan juga itu ada Soskem gitu. Itu prokernya CF dan juga Bakpao gitu. Jadi mungkin itu sih Kang, kayak gitu. Kayak kalau benar kejadian sih pasti memorable banget ya. Apalagi kan Bakpao tuh ke panti asuhan ya. Betul kayak gitu. Kita bakal seneng-seneng sama adik-adik. Bareng-bareng sama teman-teman. Memang betul di saat ini nggak cuman perayaan aja ya tapi ada bentuk rasa syukur kita di usia ke-67 tahun ini kita saling berbagi juga. Betul. Oke, kalau kita lihat ke belakang sebelumnya nih Kang, setiap Disney pasti punya ciri khasnya masing-masing dari tiap tahun ke tahun. Itu kayak ada khasnya masing-masing. Tahun lalu kayak gini, tahun sebelumnya lagi beda lagi. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira perbedaan utama yang paling pengen ditonjolkan di Disney tahun ini tuh apa nih? Oke, kalau yang pengen ditonjolin banget mungkin dari tema yang kita bawa itu sendiri ya teman-teman. Jadi dengan When You Grow Up ini kita bakal dress code-nya itu bakal menarik banget nih teman-teman. Dan kayak gitu tuh di Disney kita bakal pakai dress code itu profesi Kang. Jadi buat temen-temen ataupun nanti yang kepikiran kecilnya pengen jadi apa, itu bisa banget nanti pakai dress code yang sesuai cita-cita teman-teman kayak gitu. Aku pakai dress code boleh nih Kang? Wait, bos, sebenarnya nanti boleh aja, nanti kita ada batasannya ya mungkin. Jadi bolehlah nanti kita atur-atur lagi ya teman-teman untuk kayak gitu ya nextnya. Boleh nanti kita menyesuaikan sama cita-cita yang benar kayak gitu. Kita dewasa ini. Tuh. Nah terus satu hal yang sering jadi PR besar di acara kayak gini tuh kayak gimana caranya kita melibatkan orang-orang biar ikutan di Disnatalis, apalagi mahasiswa kimia ya teman-teman. Nah soalnya kalau enggak kayak ya udah kayak yang hadir panitia aja, terus kayak beberapa orang aja gitu ya. Padahal kita kayak udah effort, acaranya gede, dananya gede, terus konten-konten di acara itu pun bagus banget gitu. Menarik ya. Strategi apa sih yang mau dilakuin Kang David buat Disnatalis tahun ini agar lebih banyak pengunjung dan hadir gitu saat Disnatalis dirayakan? Oke, kalau strateginya, nah mungkin kita ada tambahan lagi dari tahun lalu nih Kang. Dari Disnat itu sendiri tuh kita bakal ada branding sendiri gitu Kang. Jadi kita bakal ada Instagram gitu Kang. Bener, betul. Dan ini tuh bakal ngebantu banget buat branding dari Disnat itu sendiri teman-teman. Jadi di situ kita bakal nanti ada konten dan yang mana itu bakal nge-up lah. Kayak gimana sih perjalanan Disnat kayak gimana dan bakal ada apa aja Disnat, dan itu bakal ngasih konten-konten yang menarik juga gitu teman-teman. Dan harapannya nanti dari teman-teman Korean sini ataupun teman-teman yang lain yang ngedengerin juga bakal bisa datang ke acara Disnat ini dengan penuh semangat dan excited gitu. Karena kita udah ada konten-konten di brandingan itu sendiri kayak gitu sih Kang. Wih, setuju banget nih. Jadi emang bakal kerasa banget ya Disnatalis tahun ini tuh karena memang kebersamaannya juga kita bakal lebih bangun di tahun ini. Oke nih Kang, tapi sebelum kita akhiri nih sesi tanya jawab. Udah mau beres lagi ya ini ya. Aduh, cepet juga ya Kang ya. Masih banyak pertanyaan ya. Mungkin
next kita boleh part 2 ya teman-teman. Kunjungi sosmed Disnatalis. Betul, oke. Betul. Kira-kira nih sebelum kita tutup ada pesan khusus atau harapan yang mau disampaikan nih Kang ke teman-teman Koreans dalam perjalanan panjang menuju Disnatalis Himaka 2025 ini. Oke, mungkin kalau harapan aku bakal nyebutin harapan juga untuk Disnatalis Himaka yang ke-67 ini teman-teman. Jadi untuk harapannya itu ke Disnatalis harapannya bakal bisa menjadi acara yang megah, acara yang berkesan buat teman-teman kimia dan warga kimia yang akan datang. Setelah itu mungkin juga nanti kan akan ada angkatan 25 ya Kang, yang datang gitu ya Kang. Dan mungkin ini bakal jadi perkenalan banget untuk angkatan 25 nanti, dan itu aku pengen banget nunjukin di Disnat ini Himaka tuh kebersamaan yang kayak gimana kayak gitu, terus habis itu solidnya kayak gimana, dan di situ aku pengen nunjukin juga. Jadi semoga dengan Disnat ini kita dapat merangkul kebersamaan dari antar angkatan, terus antar civitas akademik, dan menjadi acara yang berkesan dan juga megah sih Kang, kayak gitu. Memorable benar. Mantap banget nih pesannya Kang David. Jadi makin semangat ya buat nungguin Disnat Kimia tahun ini. Ditunggu ya teman-teman. Mungkin segitu dulu ya, benar. Kita akan berada di akhir acara. Jadi kalau teman-teman udah penasaran nih sama kemegahan dan juga perayaan dari Disnatalis Kimia 2025, nanti tungguin acaranya dan hadir di Disnatalis tahun ini. Benar banget, semoga obrolan ini bikin kita semua, mahasiswa kimia khususnya, teman-teman Koreans yang ada di rumah, lebih semangat buat ikut kontribusi dan hadir nih di Disnatalis Kimia 2025 ini. Karena Disnat ini bukan cuma acara prodi, tapi acara kita semua. Betul, Yesli, betul banget. Terima kasih juga kepada Kang Dava yang sudah berkenan hadir dan sharing banyak hal sama kita juga, sama Koreans yang sedang menonton. Betul banget, terima kasih ya Kang Dava karena udah mau mampir dan cerita-cerita nih tentang Disnatalis tahun ini. Dan jangan lupa hadir dan ikut terlibat dalam Disnatalis Kimia 2025 nanti ya Koreans. Oke, kami pamit undur diri. Stay curious, stay inspired. Bye-bye. Bye-bye.